Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iki Wahyudi dari Prodi Teknik Informatika 4B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pencarian akar dari fungsi nonlinier menggunakan 3 metode numerik. Yang pertama ada metode sekant. Untuk persamaannya saya menggunakan f dari x sama dengan x pangkat 5 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 2. Langsung saja kita masukkan nilai x0-nya ialah 1, kemudian x1-nya ada 1,5. Kemudian untuk mencari f dari x sub i minus 1, saya menggunakan, kita masukkan x0-nya pangkat 5 dikurang 2 dikali x0 lagi atau 1 pangkat 2 dikurang 2. Maka hasilnya akan minus 3,0000. Selanjutnya untuk f dari x sub i-nya kita masukkan x1-nya pangkat 5 dikurang 2 pangkat kita ulang, untuk f dari x sub i-nya kita masukkan x1-nya pangkat 5 dikurang 2 dikali x1 lagi atau 1,5 pangkat 2 dikurang 2. Maka akan menghasilkan 1,09375. Selanjutnya untuk mencari xi plus nu-nya, xi plus 1 atau nu maksudnya, kita masukkan x1-nya, kemudian dikurangi dalam kurung, kita masukkan f dari x sub i-nya, dikali hasil antara x1 dikurang x0. Kemudian dibagi hasil dari f dari x sub i dikurang f dari x sub i plus minus 1. Maka akan menghasilkan 1,36641. Kemudian untuk mencari galat mutlak x nu-nya minus x1, saya menggunakan absolut dalam kurung, kita masukkan nilai x1-nya, kemudian kita kurangi dengan xi plus 1. Maka akan tampil 0,13359. Untuk keterangannya, saya menggunakan rumus jika galat mutlaknya lebih kecil daripada nilai errornya, maka dia akan tertulis berhenti. Tetapi jika tidak lebih kecil atau lebih besar, maka akan tertampil lanjutkan. Seperti ini. Nah, kemudian jika sudah tadi, tinggal kita teruskan bawahnya seperti yang di atas tadi, atau bisa juga kita tarik sehingga dia akan berhenti di iterasi ke 5. Atau untuk akarnya kita mendapatkan 1,4372 pada iterasi ke-5. Kemudian selanjutnya untuk metode iterasi sederhana, persamaan yang kita pakai masih sama. Kemudian kita transformasi fungsinya menjadi g dari x sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 2, hasilnya kita pangkatkan 1/5. Untuk nilai errornya ialah 0,001. Kemudian langsung saja kita mulai. Untuk iterasi pertamanya kita masukkan nilai x sama dengan 1,5. Kemudian untuk g dari x-nya atau gx sama dengan 2
kali X atau 1,5 dipangkat 2 ditambah 2. Hasilnya kita pangkatkan 1/5. Selanjutnya untuk nilai fx-nya, rumusnya kita masukkan nilai X atau 1,5 dipangkat 5 dikurang hasil dari 2 dikali X 1,5 pangkat 2. Kemudian dikurang 2. Untuk keterangannya, kita menggunakan jika absolut biar ditarik tidak berubah. Jika nilai fx lebih kecil dari nilai error, maka dia akan berhenti. Dan jika tidak lebih kecil, maka akan tertulis lanjutkan. Untuk iterasi kedua dan selanjutnya sama. Kemudian untuk kesamaan ini akan berhenti pada iterasi ke-7. Apa nilai X yang kita dapat ialah 1,437180066 dan bisa dikatakan konvergen. Selanjutnya untuk metode yang ketiga ada metode Newton-Raphson, masih menggunakan persamaan yang sama. F dari X sama dengan X pangkat 5 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 2. Untuk X awalnya atau X new, X awal deh, maaf. Untuk X awal saya menggunakan 1,5 dan errornya masih 0,0001. Langsung saja kita masukkan pada iterasi pertama. Kita masukkan X awalnya 1,5 tadi. Kemudian untuk mencari fx-nya, kita masukkan nilai X awal atau 1,5 dipangkat 5 dikurang 2 dikali 1,5 lagi pangkat 2 dikurang 2. Maka akan menghasilkan 1,094. Kemudian untuk fx dan x-nya 5 dikali X awal atau 1,5 pangkat 4 dikurang 4 dikali X awal tadi atau 1,5. Maka akan menghasilkan nilai 19,3. Selanjutnya untuk X new-nya kita masukkan absolut biar bisa ditarik ke bawah, tidak error atau tidak rusak. Kita masukkan X awal 1,5 dikurang dalam kurung 1,094 dibagi 19,3, maka akan menghasilkan nilai 1,443. Kemudian untuk nilai galatnya, langsung saja kita masukkan absolut nilai dari fx atau 1,094. Maka hasilnya akan menjadi 1,093750. Nah, untuk keterangan sama seperti yang sebelum-sebelumnya, jika nilai galat lebih kecil dari nilai error, maka akan tertulis berhenti. Dan jika tidak, maka atau tidak lebih kecil, maka akan muncul lanjutkan. Dan untuk persamaan ini akan berhenti di iterasi keempat. Kita mendapatkan akar dari fungsi f dari x sama dengan x pangkat 5 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 2 adalah 1,43716. Kemudian untuk f dari x-nya, kita masukkan persamaan kita tadi. Untuk rumusnya ialah X awal dipangkat 5 dikurang hasil dari 2 dikali X. X awal atau 1,5 pangkat 2. Kemudian setelah itu kita kurang 2. Maka akan menghasilkan 1,0938.
Untuk f dari x 0 kita turunkan menjadi 5x pangkat 4 dikurang 4x. Untuk rumusnya tinggal kita masukkan 5 dikali fx atau 1,094 pangkat 4 dikurang hasil dari 4 dikali 1,094 atau fx. Maka akan menghasilkan 19,3125. Kemudian untuk f-action-nya transformasi menjadi 20x pangkat 3 dikurang 4. Langsung saja kita masukkan hasil dari 20 dikali nilai awal atau x awal 1,5 pangkat 3 hasilnya kita kurangi dengan 4. Maka akan mendapatkan hasil 63,5. Untuk rumus konvergensinya kita menggunakan absolut hasil dari fx kita kali hasil dari f-action, kemudian hasilnya tadi itu kita bagi fx0 di pangkat 2, maka akan menghasilkan 0,186215058. Dan untuk metode persamaan ini ialah konvergen. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kurang, pasti banyak kurangnya, saya ucapkan mohon maaf dan banyak terima kasih karena sudah mendengarkan sampai akhir. Sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herul Azmi dengan NIM C03032306. Di sini saya akan membahas program metode numerik dalam bahasa C. Terdapat 3 metode untuk pencarian akar, yaitu metode iterasi sederhana, yang kedua metode Newton-Raphson, dan yang ketiga metode secant. Untuk persamaan fx-nya sudah ditentukan oleh rekan saya Ricky Wahyudi, yaitu x pangkat 5 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 2. Ya, langsung saja. Yang pertama kita akan membuat setup awalnya atau library-nya terlebih dahulu seperti ini. Ini untuk input dan output, yang ini untuk fungsi standar, yang ini untuk fungsi matematika, dan ini untuk fungsi batasan tipe data plot. Kemudian ini untuk fungsi mengatur output konsolnya. Kemudian kita akan membuat fungsi-fungsi yang akan dipakai dalam metode iterasi sederhana. Yang pertama, kita akan membuat fungsi dengan nama G bertipe data float. Fungsi ini menerima input variabel X dan variabel pilihan. Fungsi ini akan mengembalikan hasil perhitungan Gx tergantung dari pilihan pengguna. Terdapat 3 pilihan. Jika pilihan tidak valid, maka akan dikembalikan dalam bentuk none atau not a number. Kemudian kita akan membuat fungsi dengan nama add iterasi bertipe data float. Input ini menerima variabel X dan input ini akan mengembalikan hasil perhitungan add X-nya, yaitu X pangkat 5 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 2. Kemudian kita akan masuk ke program atau fungsi utama metode iterasi sederhananya. Pertama, kita akan mendeklarasikan variabelnya seperti ini. Kemudian kita akan membuat fungsi dual seperti ini. Di dalam metode iterasi sederhana, pengguna diminta untuk memilih bentuk Gx yang sudah ditentukan. Di sini ada 3 pilihan. Jika pengguna memilih salah satu bentuk Gx, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan nilai X awalnya. Kemudian akan memasukkan nilai toleransi errornya dan menampilkan hasilnya dalam bentuk tabel seperti ini, yaitu iterasi
X, GX, FX, dan status. Untuk status antara 2, berhenti atau lanjutkan. Dan ini codingannya seperti ini. Untuk hasil akhir akarnya terdapat 2, yaitu convergent atau divergent. Kurang lebih seperti ini. Jika program selesai, pengguna diminta untuk memasukkan Y atau N. Jika Y, maka pengguna bisa melanjutkan metode iterasi sederhana. Jika N, maka program berhenti dan dikembalikan ke program menu utama. Kemudian, jika pengguna memilih opsi keempat, maka program metode iterasi sederhananya berhenti dan dikembalikan ke menu utama. Kemudian jika pilihan dari pengguna tidak valid, maka akan muncul seperti ini. Pilihan tidak valid, silakan input ulang dan memasukkan ulang pilihan. Selanjutnya kita akan membuat fungsi yang akan digunakan dalam metode Newton-Raphson. Pertama kita akan membuat fungsi dengan nama fNewton. Fungsi ini adalah fungsi yang akan mengembalikan nilai fx-nya, yaitu x pangkat 5 dikurang 2, x pangkat 2 dikurang 2. Kemudian kita akan membuat fungsi dengan nama dfNewton. Ini merupakan fungsi yang mengembalikan nilai hasil fx turunan pertamanya, seperti ini. Kemudian kita akan membuat fungsi dengan nama ddfNewton. Fungsi ini akan mengembalikan hasil fx turunan keduanya, seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke program utama metode Newton-Raphson-nya. Pertama, deklarasi variabel seperti ini. Kemudian pengguna akan memasukkan nilai x awalnya seperti ini. Kemudian akan diminta memasukkan toleransi errornya seperti ini. Hasil akan dikembalikan dalam bentuk tabel, yaitu iterasi XOR, FX, Faction X, XNew, galat, dan status. Untuk status antara lanjutkan atau berhenti. Kurang lebih seperti ini coding untuk metode Newton-Raphson-nya. Kemudian kita akan membuat fungsi yang akan digunakan dalam metode secant. Pertama kita akan membuat fungsi dengan nama fsecant yang akan mengembalikan hasil perhitungan fx-nya seperti sebelumnya. Kemudian sini akan membuat fungsi utama metode secant-nya seperti ini. Untuk deklarasi variabelnya seperti ini. Kemudian kita akan membuat tampilan seperti ini. Lalu pengguna akan diminta memasukkan tebakan awal atau X0 ya. Jika sudah, pengguna akan diminta memasukkan tebakan X1-nya. Lalu kemudian pengguna memasukkan toleransi errornya. Hasil akan dikembalikan dalam bentuk seperti ini atau dalam bentuk tabel seperti ini. Iterasi X0, X1, Fx0, Fx1, Xnew, X absolute Xnew dikurang X1, dan status. Kemudian kita akan membuat fungsi do while kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Fungsi do while ini akan menentukan apakah berhenti atau lanjutkan. Ya. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat menu utamanya. Pertama kita deklarasikan variabelnya seperti ini. Kedua kita akan membuat opsi pilihan seperti ini. 1, 2, 3, dan 4 untuk masing-masing pilihannya. Jika pilihan di luar dari keempat opsi tersebut, maka akan muncul
tulisan seperti ini. Pilihan tidak valid, silakan input ulang. 1 sampai 4. Seperti ini. Kemudian kita akan membuat menu switch yang menyimpan inputan dari variabel menu. Jika pengguna memilih opsi 1, maka akan masuk ke menu metode iterasi sederhana. Jika pengguna memilih opsi kedua, maka pengguna akan masuk ke menu metode Newton-Raphson. Kemudian jika pengguna memasukkan opsi ketiga, maka akan masuk ke menu metode secant. Jika pengguna memilih opsi keempat, maka program berhenti dan muncul tulisan seperti ini. Terima kasih telah menggunakan program. Jika menu di luar dari keempat pilihan tersebut, maka akan muncul seperti ini. Tekan tombol apa saja untuk kembali ke menu. Oke. Sekarang kita akan menjalankan program metode numeriknya. Sekarang kita klik kanan, run code. Kita masuk ke metode iterasi sederhana terlebih dahulu, pilih opsi 1. Pilih GX, saya pilih 1. X awalnya 1,5. Toleransi error atau galatnya. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Sama seperti di perhitungan Excel. Dan di sini ada opsi Y atau N. Saya pilih N saja untuk keluar dari metode iterasi sederhana. Dan kita akan masuk ke opsi kedua, yaitu metode Newton-Raphson. Kita masukkan nilai X awalnya seperti sebelumnya, 1,5. Muncul hasilnya seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ulang 1,5 untuk toleransi errornya seperti ini. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Sama juga di perhitungan Excel. Dan kita akan pilih ke opsi ketiga, metode secant. Kita masukkan X awalnya 1,5 untuk X1 nya. Untuk toleransi errornya kita masukkan 0,0001. Oke, hasilnya seperti ini. Sama juga di perhitungan Excel. Jika kita ingin mengakhiri programnya, kita pilih opsi keempat atau keluar. Akan muncul di seperti ini. Terima kasih telah menggunakan program. Demikian penjelasan sekilas dari saya mengenai program metode numerik dalam bahasa C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.